Yo halo semuanya, kemarin trailer kedua dari anime Classroom of the Elite season kedua telah dirilis. Dan di sini gue akan coba untuk buat video breakdown trailer keduanya ini. Tentu aja peringatannya, gue akan menjelaskan semua scene yang ada di dalam trailer tersebut. Jika kalian gak keberatan dengan spoiler, silahkan dilanjut aja video ini. Oke, langsung aja kita mulai video breakdownnya. Seperti biasa, di awal-awal itu selalu ada kutipan kata-kata bijak ya. Ini referensinya, Enkoji itu mengutip kata-kata dari buku yang berjudul Ovidius Love Song, yang mengatakan kalau kita tuh selalu mencari sesuatu yang terhalang dan memohon apa yang ditolak. Ovidius Love Song. Trailer kedua kali ini dibuka dengan scene Kei yang kelihatan sedang ketakutan. Di scene ini terjadi di saat Enkoji itu mau mengancam Kei. Kei berkata, tahukah kamu, ketika seseorang dihadapkan dengan kenyataan yang berada di luar kendali, apa yang akan orang lain lakukan? Next ada scene singkat di mana si Enkoji sedang mengamati Kei yang sedang dibully di kejauhan. Lalu scene berpindah ke ruangan rapat. Mereka itu sedang melaksanakan ujian di kapal. Ujian yang dilaksanakan di kapal ini bernama ujian zodiak. Untuk aturan ujiannya ini agak ribet, tapi sebenarnya ujian ini sangat simpel. Yang jelas kalau kalian tahu game Among Us, pasti kalian akan tahu konsep dari ujian zodiak ini. Dalam satu kelompok itu berjumlah 12-14 orang. Enkoji dan Kei sendiri ini ada di grup kelinci, bersama dengan 12 orang lainnya. Jadi dalam 14 orang tersebut akan bercampur ke 4 kelas, dari kelas A sampai ke kelas D. Jadi akan digabung semuanya gitu dalam 14 orang itu. Dan di dalam satu grup itu ada orang yang menjadi targetnya. Jadi dalam satu kelompok itu ya diharuskan untuk mencari target tersebut. Ibarat target tersebut ini ya bisa kita ibaratkan dengan impostor gitu ya. Kalau di dalam game Among Us ada 4 cara untuk menyelesaikan ujian zodiak kali ini. Masing-masing cara itu akan ada pro dan kontranya untuk masing-masing kelas ya. Jadi yang mereka itu bahkan berdiskusi gitu ya. Di sini ini memperlihatkan diskusi kelompok kelinci. Mereka tuh saling memperkenalkan diri masing-masing. Di sini mereka ber-14 itu berdiskusi untuk menyelesaikan opsi ujian ini dengan cara yang bagaimana. Ichinose menjadi pemimpin dari rapat di kelompok kelinci. Tapi diskusi pertama dari kelompok kelinci itu berakhir tanpa ada satupun kesepakatan. Lalu next ada scene Kei yang sedang terlibat konflik pribadi dengan Manabe dari kelas C. Inti konfliknya itu teman Manabe ini pernah didorong oleh Kei beberapa hari yang lalu. Dan Manabe ini menyuruh Kei untuk meminta maaf ke temannya tersebut. Teman Manabe yang didorong Kei ini bernama Rika. Di sini Manabe itu berusaha untuk memfoto Kei untuk mengonfirmasi ke Rika, ke temannya tersebut ya. Apakah benar Kei yang ini yang telah mendorong Rika beberapa hari yang lalu? By the way, Rika ini berbeda kelompok dengan Manabe ya. Jadi Manabe itu berusaha untuk memfoto untuk memberitahukan ke Rika. Kei dengan sifat keras kepalanya dan angkuhnya itu menampar HP milik Manabe yang berusaha untuk memfotonya. Karena Kei ini enggan untuk difoto gitu ya. By the way, Manabe di light novel itu belum dapat ilustrasi sama sekali. Cuma di manganya doang kalau gua nggak salah inget ya. Kalau dilihat lumayan kawaii juga si Manabe ini. Enggak sih, gue rasa semua karakter perempuan di code ini aja yang waifuable semua gitu ya. Oke, lanjut. Lalu next ada scene Enkoji berusaha mengancam akan memperkosa Kei. Di sini Kei itu mencoba untuk melawan, tapi usahanya itu sia-sia. Di scene ini Enkoji itu membuat kesepakatan dengan Kei. Enkoji berkata kalau dia itu akan melindungi Kei dari gangguan Manabe dan teman-temannya. Tapi sebagai gantinya Enkoji itu ingin Kei untuk membantu dirinya. Hubungan seperti itu sudah lebih dari cukup kan, kata Enkoji untuk Kei. Lalu Enkoji itu berkata ke Kei akan memenangkan ujian khusus kali ini. Ya, Enkoji itu udah tahu kalau Kei itu akan menjadi kunci kemenangan di ujian zodiak kali ini. Karena Kei itu menjadi target di kelompok kelinci. Dalam satu kelompok itu akan ada satu target yang dipilih oleh pihak sekolah secara random. Dan kebetulan si Kei ini menjadi target di kelompok kelinci. Lalu next ada scene bikini. Fan service man ya. Janji nggak ngambil tisu. Di sini ada si Onodera, si paling atletis di antara perempuan yang ada di kelas D. Lalu next scene menampilkan di kiri ada si Sato, di tengah si Michan, dan di kanan si Shinohara. Mereka bertiga bisa dikatakan circle-nya si Kei ya. Terutama Sato dan Shinohara kelihatan akrab dengan si Kei. Mereka bertiga ini karakter yang akan terlibat di dalam cerita kedepannya. Lalu next, mungkin kebanyakan dari kalian akan mengira kalau cewek ini adalah Matsushita. Tapi bukan men ya, Matsushita tuh rambutnya panjang dan berwarna hitam kecoklatan.
Sedangkan ini short hair ya. Cewek ini bernama Nenek Mori, salah satu teman dekatnya Kei. Aura Ojo samanya itu sangat amat wow sekali gitu ya. Sekilas emang mirip Matsushita sih ya. Next ada Shin Riwen, pemimpin di kelas C yang kelihatan lagi seneng banget tuh si Dragon Boy. Si Riwen itu sudah mengetahui cara untuk menyelesaikan ujian zodiak kali ini, makanya dia itu kelihatan kayak seneng banget itu. Lalu Shin rapat lagi. Kalau gua nggak salah inget nih ya, rapat ini akan diadakan selama 3 hari. Kalau salah silahkan dikoreksi ya, soalnya gue lupa ya. Pokoknya di awal-awal season keduanya nanti akan terjadi rapat terus ya, mirip Tensura di awal season ketiganya dulu ya. Di sini rapat belum mencapai kesepakatan seperti yang gue bilang tadi. Ichinose itu menjadi pemimpin diskusi di kelompok kelinci, tapi sayangnya semakin hari ada yang nggak hadir untuk diskusi, yaitu kelas A. Rombongan kelas A itu mulai bolos untuk mengikuti diskusi kelompok. Next, Shin Kei yang bermain HP sendiri. Kei ini sulit untuk beradaptasi di dalam kelompok kelinci. Ya karena ada masalah internal antara Kei dan Manabe tadi yang gua jelaskan ya, membuat Kei itu semakin susah untuk beradaptasi di dalam kelompok kelinci ini. Lalu next, Shin Manabe dan kedua temannya yang secara agresif berniat untuk membuli Kei. Pada dasarnya Manabe ini benci dengan Kei, jadi Manabe itu berniat untuk membuli Kei. Tapi untungnya ada Yukimura dan Ainokoji yang sedang lewat di daerah sekitar, dan mereka pun menghentikan Manabe yang sedang membuli Kei. Setelah melihat kejadian tersebut, si Ainokoji itu berniat untuk memanipulasi si Kei ini dengan memanfaatkan Manabe yang benci terhadap Kei. Ainokoji itu langsung bergerak mengirimi pesan ke Manabe dan memberitahu ke Manabe kalau sebenarnya Kei ini adalah korban bully pada saat SMP dulu. Setelah melihat pesan dari Ainokoji tersebut, Manabe itu langsung tancap gas membuli Kei dengan brutal di daerah kapal bagian bawah karena tempat itu sepi ya, jadi cocok untuk membuli si Kei. Manabe dan teman-temannya yang melihat kalau daerah sekitarnya itu sepi, mulai menendang, menampar, dan memukul si Kei ya, membuat Kei yang angkuh dan sombong ketakutan sambil menangis. By the way, air yang ada di pahanya Kei ini adalah air tangisannya Kei ya, bukan air ngompolnya Kei. Ya udah jangan fokus ke pahanya Kei. By the way, pahanya Kei mantap ya. Lalu next kita diberikan view dari kapal yang mereka tempati. Di season 1 dulu kita cuma dikasih lihat dalamnya doang ya untuk kapalnya. Tapi di dalam trailer kedua kali ini ada tempat nongkrong, lapangan basket, bener-bener digambarkan gede banget kapalnya gitu ya. Lalu next scene Mashima Sensei, wali kelas dari kelas A, sedang menjelaskan tentang mekanisme ujian zodiak ini. Di sini ada 4 orang dari kelas D yang ada di kelompok kelinci, yaitu Ainokoji, Kei, Yukimura, dan Sotomura. Ternyata Mashima Sensei yang awalnya di season 1 dulu digambarkan gendut tuh ya, di season keduanya kali ini diubah untuk mengikuti sesuai desain dari light novelnya. Jadi tambah cool, kurus, dan tampan ya Mashima Sensei digambarkan di season kedua kali ini. Next ada scene rapat lagi ya, yang dimana di sini tuh kelas A itu kembali nggak hadir. Ya di ujian zodiak kali ini Ainokoji itu lumayan banyak bergerak, jadi nantikan aja ya, pasti keren sih. Seperti memanipulasi Kei dan memenangkan ujian. Pokoknya Ainokoji akan mulai mengeluarkan kebolehannya di season kedua kali ini. Dan ya itu semua tadi breakdown untuk setiap scene yang ada di dalam trailer keduanya. Dikabarkan kalau season keduanya ini akan berjumlah 13 episode, sesuai dengan prediksi yang pernah gua bilang di video sebelum-sebelumnya. Dan season keduanya ini akan mulai tayang pada 4 Juli nanti. Gak ada semingguan lagi, kita nunggu ya. Let's go, keluar dari gua para kaum gue banget. Kita tunggu pada 4 Juli nanti. Dan sedikit ngomongin trailernya nih ya, menurutku desainnya tuh gak jauh berbeda dari season satunya dulu. Mungkin sedikit lebih cerah aja warna di season keduanya kali ini. Kalau masalah grafisnya masih oke-oke aja, masih sama-sama seperti season satunya dulu. Ya mungkin itu aja video kali ini. Kalau ada kesalahan tentang yang gua jelasin tadi, silahkan komen di kolom komentar aja, atau ada tambahan dari kalian. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye-bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る